Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dahsyatnya siksa kubur bagi orang-orang yang mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah sangatlah pedih. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Akhriju anfusakum al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Yang artinya, keluarkanlah nyawa kalian. Di hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan mengenai ayat tersebut, bahwa orang-orang yang tidak beriman ketika mengalami sakaratul maut, para malaikat datang kepadanya membawa azab, pembalasan, rantai, belenggu, api dan air mendidih, serta murka dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Akan tetapi, ruhnya bercerai-berai ke dalam seluruh tubuhnya dan membangkang, tidak mau keluar. Maka para malaikat memukulinya hingga ruhnya keluar dari jasadnya. Pada hari itu, mereka benar-benar akan dihinakan dengan sehina-hinanya, sebagai balasan dari kedustaan kalian terhadap Allah. Sikap sombong kalian yang tidak mau mengikuti ayat-ayatnya, dan tidak mau taat kepada Rasul-Rasulnya. Dalam ayat lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu na'lamuhum sanu'azibuhum marrataini summa yuradduna ila azabin azim. Yang artinya, nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 101. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang zalim itu 2 kali, yaitu pada alam kubur dalam kematiannya, yaitu setelah nyawa dicabut hingga menjelang hari kiamat. Dan berikutnya adalah siksaan setelah hari kiamat, yaitu di neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dahsyatnya siksa kubur tersebut juga diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW meminta umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azab atau siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya umat ini diuji di kuburnya. Andai kalian tidak berlarian, niscaya aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan azab kubur pada kalian seperti aku dengar. Setelah itu, beliau menghadapkan wajah ke arah kami, lalu bersabda, Berlindunglah diri kepada Allah dari azab neraka. Mereka berkata, kami berlindung diri kepada Allah dari azab neraka. Beliau bersabda, Berlindunglah diri kepada Allah dari azab kubur. Mereka berkata, kami berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah SAW yang sudah dimaksum dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menempati surga tertinggi, bahkan tak henti mengucapkan doa selamat dari siksa kubur dalam setiap selesai sholatnya. Hal ini seperti diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, 2 orang wanita tua dari Yahudi Madinah datang kepadaku. Lalu keduanya berkata kepadaku, Sesungguhnya penghuni kubur ada yang disiksa di kubur mereka. Namun aku mengingkarinya, bahkan aku merasa tidak perlu untuk mempercayai keduanya. Sesaat kemudian Nabi SAW masuk menemuiku. Lalu aku beritahukan kepada beliau perihal ucapan 2 wanita tua tersebut. Maka beliau bersabda, mereka berdua benar. Sesungguhnya orang-orang ada yang disiksa dalam kuburnya yang dapat didengar oleh setiap binatang. Setelah itu aku tidak pernah melihat beliau, yaitu Rasulullah SAW, melainkan selalu memohon perlindungan dari siksa kubur selepas sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Dari penjelasan ayat Al-Quran dan hadis yang telah kita jelaskan, bahwa siksa kubur adalah benar-benar nyata dan pasti terjadi. Oleh karena itulah, kita dianjurkan untuk terus berdoa, memohon keselamatan di alam kubur dari siksa dan dari segala fitnah-fitnahnya. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah agar dapat terbebas dari siksa kubur. Dan semoga diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.